Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menampilkan video tentang akuntansi pemerintahan. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Gustri Mazelni, yang kedua Lydia Suzana, dan yang ketiga itu Dewi Septiani Sukma. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, got your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Love you now, a little more tomorrow. That's how I feel. Act like you know that you. Kita masuk kepada materi pertama, yaitu tentang dasar hukum akuntansi pemerintahan. Pertama kita membahas tentang dasar hukum akuntansi pemerintahan sebelum tahun 1999. Dasar hukum akuntansi pemerintahan Indonesia adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hal keuangan. Di samping itu, pemerintah Hindia Belanda yang memerintah selama kurang lebih 350 tahun memberlakukan peraturan tentang cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang ditetapkan dengan WIT tanggal 23 April 1864 STBL 1864 nomor 106. Peraturan yang menyangkut akuntansi pemerintah ini sangat terkenal dengan nama Indische Contabiliteitswet atau ICW. Selanjutnya, ICW yang telah diperbarui diundangkan lagi teksnya tahun 1925 STBL 1925 nomor 448. Setelah negara Republik Indonesia berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945, maka berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 2 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Dengan demikian, maka ICW yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia masih tetap berlaku. Dasar hukum akuntansi pemerintah di samping pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan ICW juga Undang-Undang APBN dan Undang-Undang serta peraturan yang terkait lainnya. Selanjutnya, dasar hukum akuntansi pemerintah setelah lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 8, Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Dan ketentuan mengenai pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara, serta macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang. Hal lain mengenai keuangan negara sesuai dengan amanat pasal 23C diatur dengan undang-undang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 5 Maret 2003.
tanpa ditandatangani Presiden. Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara tetap berlaku dan diundangkan oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia Bambang Kesowo pada tanggal 5 April 2003 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diundangkan dan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47. Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diundangkan dan ditempatkan dalam tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 agar setiap orang mengetahuinya. Selanjutnya, Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah tahun 2005 sampai 2010. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Dan selanjutnya, Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah pada tahun 2010 sampai 2014. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005. Diharapkan setelah Peraturan Pemerintah ini terbit, maka akan diikuti dengan aturan-aturan pelaksanaannya, baik berupa Peraturan Menteri Keuangan untuk pemerintah pusat maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk pemerintah daerah. Ada yang berbeda antara Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 ini dengan Peraturan Pemerintah lainnya. Dalam Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010 terdapat dua buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran kedua merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas atau strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan lampiran kedua berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran 2 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah 24 tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Selanjutnya, Dasar Hukum Akuntansi Pemerintah yang terakhir yaitu tahun 2015 sampai sekarang. Peraturan Pemerintah Keuangan 225-PMK.05-2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat 2 huruf O Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan berwenang untuk menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Peraturan Menteri Keuangan 225-PMK.05-2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219-PMK.05-2013. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224-PMK.05-2016 dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri Keuangan 225-PMK.05-2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat bermaksud untuk memberikan kepastian pengaturan penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi,
aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat. Perlu mengatur kembali ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada pemerintah pusat. Baiklah, kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang gambaran umum akuntansi keuangan daerah. Akuntansi keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Baik, selanjutnya materi ketiga yaitu tentang pengertian akuntansi sektor publik dan swasta. Pertama kita masuk kepada pengertian akuntansi. Akuntansi menurut American Accounting Association tahun 1966 adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dari suatu organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian, akuntansi pemerintahan atau sektor publik adalah akuntansi yang digunakan dalam suatu organisasi pemerintahan atau lembaga yang tidak bertujuan untuk mencari laba dan merupakan suatu bagian dari disiplin ilmu akuntansi sebagai yang utuh. Dan akuntansi sektor swasta adalah akuntansi yang membahas aktivitas-aktivitas yang menyangkut dengan organisasi sektor swasta untuk kepentingan bisnis yang dikelola oleh perorangan. Perbedaan dan persamaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor swasta yaitu yang pertama sektor publik atau pemerintahan. Tujuan organisasinya non-profit, sumber pendanaannya pajak, retribusi, utang, obligasi pemerintah, laba BUMN atau BUMD, penjualan aset negara, dan sebagainya. Kemudian sumbangan dan hibah. Yang ketiga, pertanggungjawaban kepada publik atau masyarakat dan parlemen, DPR atau DPRD. Yang keempat, karakteristik anggaran terbuka untuk publik dan sistem akuntansinya basis cash. Kemudian sektor swasta atau komersial. Struktur organisasi birokratis, kaku dan hierarkis. Kemudian pembiayaan internal, modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva, pembiayaan eksternal, utang pajak, obligasi, penerbitan saham. Kemudian pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan kreditor. Kemudian fleksibel, datar, piramid, lintas fungsional dan sebagainya, tertutup untuk publik, basisnya akrual. Saya akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu kedudukan akuntansi keuangan daerah. Kedudukan akuntansi keuangan daerah dijelaskan bahwa manajemen keuangan daerah adalah perorganisasian kekayaan yang ada pada suatu daerah untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai daerah tersebut. Sedangkan akuntansi keuangan daerah sering diartikan sebagai tata buku atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan, berdasarkan prinsip dan prosedur tertentu untuk menghasilkan informasi aktual di bidang keuangan. Telah diuraikan bahwa tata usaha merupakan alat untuk melaksanakan manajemen keuangan daerah. Alat ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu tata usaha umum dan tata usaha keuangan. Akuntansi keuangan daerah sering disebut sebagai tata usaha keuangan tersebut. Jadi,
Berdasarkan hal tersebut, dapat digambarkan kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam manajemen keuangan daerah terbagi atas 4, yaitu manajemen keuangan daerah, yang kedua, tata usaha keuangan daerah, yang ketiga, tata usaha umum keuangan, yang keempat, akuntansi keuangan daerah. Saya akan melanjutkan materi kelima, yaitu sistem pencatatan. Sistem pencatatan terbagi atas 3. Yang pertama, sistem pencatatan single entry. Ada banyak sistem pencatatan buku. Salah satunya adalah sistem pencatatan buku tunggal, bisa disebut dengan single entry. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan satu kali. Transaksi yang mengakibatkan pemasukan kas akan dimasukkan dalam sisi penerimaan, sedangkan yang mengulang kas dimasukkan dalam sisi pengeluaran. Sistem pencatatan buku tunggal memiliki kelebihan, salah satunya adalah mudah dipahami dan sederhana. Namun, dalam sistem ini kurang bagus untuk pelaporan karena sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan serta sulit melakukan kontrol keuangan. Yang kedua, sistem pencatatan double entry. Sistem kedua ini, pencatatan double entry atau sistem tata buku berpasangkat. Dalam sistem ini, pada dasarnya setiap transaksi ekonomi yang terjadi akan dicatat sebanyak 2 kali. Pencatatan dengan menggunakan sistem ini dinamakan menjurnal. Dalam pencatatan model ini, sisi debit dan ada di sebelah kiri, sedangkan sebelah kanan untuk sisi kredit. Untuk menjaga keseimbangan antara debit dan kredit, kita menggunakan persamaan belanja tambah aktiva sama dengan ekuitas dana tambah hutang tambah pendapatan. Transaksi yang menambah aktiva akan dimasukkan dalam debit, sedangkan mengurangi aktiva dimasukkan dalam kredit. Yang ketiga, yaitu sistem pencatatan trip entry. Sistem ini adalah pencatatan trip entry. Dalam sistem ini, pelaksanakan pencatatan menggunakan pencatatan double entry, tetapi ditambah pencatatan pada buku anggaran. Jadi, pada saat pencatatan double entry dilakukan PPK, SPD, SKPD, ataupun bagian keuangan juga melakukan pencatatan transaksi pada buku anggaran, sehingga pencatatan ini berimbas pada sisa anggaran. Baiklah, selanjutnya yang keenam yaitu sistem akuntansi. Menurut Kemendagri Nomor 29 Tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan belanja daerah, laporan keuangan pemerintah terdiri dari yang pertama laporan perhitungan APBD, yang kedua nota perhitungan APBD, yang ketiga laporan aliran kas, yang keempat neraca daerah. Dalam sistem akuntansi ini terdapat 2 metode. Yang pertama accrual basis, yaitu sebuah teknik pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kas belum diterima. Dalam metode ini, aset, kewajiban, dan ekuitas mudah diukur, dan pendapatan akan diakui ketika perusahaan memiliki hak untuk melakukan penagihan dari hasil transaksi. Juga tidak mempedulikan kapan kas akan diterima dan kapan kas akan dikeluarkan. Pengakuan biaya akan diakui ketika kewajiban membayar sudah jatuh tempo atau ketika kewajiban membayar sudah terjadi meskipun kas belum dikeluarkan. Selanjutnya kas basis, yaitu metode pencatatan dalam akuntansi yang hanya mencatat transaksi jika ada penerimaan atau pengeluaran kas. Jadi meski ada transaksi yang terjadi, misalnya hutang piutang, tetapi karena tidak adanya kas yang masuk atau keluar, maka transaksi ini tidak dicatat. Contohnya, jika menerima pendapatan dari perusahaan lainnya, tetapi uangnya Anda terima nanti atau kemudian, maka transaksi tersebut tidak akan dicatat karena ini tidak ada kas yang masuk dan ini tidak dianggap sebagai pendapatan. Selanjutnya yang terakhir yaitu asumsi dasar. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari: pertama, kemandirian entitas. Berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menjanjikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran
dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya yang dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan. Yang kedua, kesinambungan entitas. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek. Yang ketiga, keterukuran dalam satuan uang. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.